Baik, saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah komputer grafik. Nama saya Elisa Nenggolan, NIM 180121007 dari Estemik Pelita Nusantara Medan semester 5. Adapun judul dari presentasi saya yaitu geometri 2 dimensi. Grafik komputer 2 dimensi. Grafik 2 dimensi adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang dan lebar, sehingga secara garis besar dapat dikatakan sebagai sebuah teknik penggambaran yang berpatokan pada titik koordinat sumbu X atau datar dan sumbu Y atau tegak. Agar dapat tampil dengan sempurna, gambar yang akan ditampilkan dengan teknik ini harus memiliki nilai koordinat X dan Y minimum 0 dan maksimum sebesar resolusi yang digunakan. Grafik komputer 2 dimensi adalah sebuah generasi gambar digital berbasis komputer yang kebanyakan mengambil objek-objek 2 dimensi atau 2D. Model grafik 2 dimensi merupakan kombinasi dari model geometri atau juga disebut sebagai grafik vektor, gambar digital atau raster grafik, fungsi matematika, dan sebagainya. Komponen-komponen ini dapat dimodifikasi dan dimanipulasi oleh transformasi geometri di 2 dimensi, seperti translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, pada aplikasi grafika diperlukan perubahan bentuk, ukuran, dan posisi suatu gambar yang disebut dengan manipulasi. Perubahan gambar dengan mengubah koordinat dan ukuran suatu objek disebut transformasi geometri. Transformasi dasar dapat berupa translasi, skala, dan rotasi. Nah, selain itu juga ada pencerminan atau refleks dan juga pergeseran atau shear. Nah, kita masuk untuk yang pertama, yaitu translasi. Translasi dilakukan dengan melakukan penambahan faktor translasi atau translasi vektor atau shift vektor, yaitu Tx, Ty pada suatu titik koordinat, di mana Tx-nya itu adalah translasi vektor pada sumbu X dan Ty itu adalah translasi vektor pada sumbu Y. Koordinat baru titik hasil translasi rumusnya adalah sebagai berikut. X aksen sama dengan X ditambah Tx dan Y aksen sama dengan Y ditambah Ty, di mana XY itu adalah koordinat asal dan X aksen dan Y aksen itu adalah koordinat baru. Nah, translasi adalah transformasi tanpa merubah bentuk, jadi bentuknya tidak berubah atau bentuknya harus tetap. Nah, setiap titik pada objek akan ditranslasi dengan besar yang sama dan titik yang ditranslasi dipindahkan ke lokasi yang lain. Hal yang sama dilakukan untuk seluruh titik pada objek dengan jarak yang sama untuk setiap titik. Nah, untuk contoh di sini, untuk menggambarkan translasi suatu objek yang berupa segitiga dengan koordinat A 5,6, B 8,9, dan C 4,7 dengan translasi vektornya 2,3. Nah, yang pertama-tama yang dihitung adalah koordinat hasil translasi satu demi satu. Nah, di sini yang pertama tadi untuk titik A 5 dan 6 vektornya yaitu 2, 3. Maka rumusnya X aksen sama dengan X ditambah Tx. Maka kita masukkan angkanya 5 tambah 2. Jadi 5 ini kita ambil dari titik A, X-nya, dan Tx-nya dari vektor yaitu 2. Nah, sehingga 5 tambah 2 adalah hasilnya 7. Begitu juga dengan Y aksen, Y ditambah Ty. Untuk titik A, Y-nya adalah 6 dan Ty di vektornya adalah 3. Maka 6 tambah 3 hasilnya adalah 9. Hasil translasi titik A aksen adalah 7,9. Nah, untuk titik B sama dengan halnya seperti A. Titik B ini adalah 8,9 dan vektornya 2,3. X aksen sama dengan X ditambah Tx sama dengan 8 tambah 2. 8 kita ambil dari ini, titik B, X-nya, dan juga 2-nya vektor X yang di sini. Maka 8 tambah 2 hasilnya adalah 10. Y aksen sama dengan Y ditambah Ty. Y-nya ini 9, Ty-nya adalah 3, maka hasilnya adalah 12. Sehingga hasil translasi titik B aksen sama dengan 10 dan 12. Begitu juga dengan titik C. Titik C nya itu 4,7 dan vektornya 2,3.
X aksen sama dengan X tambah TX sama dengan 4 tambah 2 adalah 6, dan Y aksennya adalah 7 tambah 3, 10. Maka hasil untuk C aksennya 6,10. Nah, dengan demikian untuk hasil lahirnya segitiga dengan koordinat A aksennya 7,9, B aksennya 10,12, dan C aksennya adalah 6,10. Nah, segitiga itu bentuknya akan tetap sama seperti yang dengan segitiga yang lama. Nah, gambarnya ada di sini. Segitiganya tetap ya, namun posisinya berubah tempat. Ini adalah sebelum ditranslasi dan setelah ditranslasi. Kadang-kadang transformasi dinyatakan dalam bentuk matriks sehingga matriks transformasi untuk translasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Boleh kita lihat di layar rumusnya. Nah, sehingga demikian translasi dua dimensi dapat dinyatakan dalam bentuk matriks P aksen sama dengan P tambah T. Nah, selain bentuk vektor kolom, matriks transformasi dapat dituliskan dalam bentuk vektor baris, sehingga menjadi P sama dengan XY dan T sama dengan TX dan TY. Nah, yang kedua adalah skala. Transformasi skala adalah perubahan ukuran satu objek. Koordinat baru diperoleh dengan melakukan perkalian nilai koordinat dengan skala faktor, yaitu Sx, Sy, di mana Sx-nya itu adalah skala faktor untuk sumbu X dan Sy-nya itu adalah skala faktor untuk sumbu Y. Nah, koordinat baru titik yang diskala dapat diperoleh dengan X aksen sama dengan X dikali Sx dan Y aksen sama dengan Y dikali Sy. Nah, skala faktor Sx dan Sy ini dapat diberikan di sembarang nilai positif. Nah, nilai lebih dari 1 menandakan bahwa sebuah objek itu diperbesar, sedangkan jika kurang dari 1 maka objeknya diperkecil. Matriks transformasi untuk skala dapat dinyatakan sebagai berikut. Bila kita lihat X aksen dan Y aksennya. Nah, dapat juga dituliskan dalam bentuk P aksen sama dengan S kali P. Maka scaling faktor Sx dan Sy merupakan sembarang bilangan positif. Jika scaling faktor bernilai lebih dari 1, seperti tadi, diperbesar dan diperkecil jika kurang dari 1. Nah, nilai Sx dan Sy sama, maka skala disebut uniform scaling. Artinya proses perbesaran objek atau pengecilan objek seragam. Nah, jika tidak disebut differential scaling. Untuk contoh, untuk menggambarkan skala suatu objek merupakan segi 4 dengan koordinat A 3,4, B 6,4, C 3,3, dan D 6,3. Di skala faktornya 2,2. Pertama-tama yaitu kita hitung koordinat hasil skalanya dulu satu persatu. Maka untuk titik A 3,4 dan vektornya 2,2. Untuk mencari nilainya sama seperti contoh yang di awal. Namun ini adalah untuk menggambarkan perskalaannya. Nah, untuk X aksen yaitu X dikali Sx. Nah, sama dengan 3 kali 2, 3 diambil dari A X-nya. Dan 2-nya diambil dari vektor X-nya. Jadi 3 kali 2 ini adalah 6. Y aksen sama dengan Y dikali Sx sama dengan 4,2. Maka hasilnya 8. Nah, hasil skala titik A ini A aksen sama dengan 6,8. Ditujukan dengan B, sehingga hasil skala untuk titik B aksen ini 12,8. Dan juga C, hasil skala titik C aksen sama dengan 6,6. Dan D-nya adalah D aksennya adalah 12,6. Dengan demikian, hasil skala persegi panjang ini ada koordinatnya A aksennya yaitu 6,8, B aksennya adalah 12,8, C aksennya adalah 6,6, dan D aksennya adalah 12,6. Nah, ini gambarnya. Kemudian yang ketiga yaitu rotasi.
Rotasi dua dimensi pada suatu objek akan memindahkan objek tersebut menurut garis melingkar. Untuk melakukan rotasi diperlukan sudut rotasi dan pivot point XP, YP. Nilai positif dari sudut rotasi menentukan arah rotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan sudut rotasi negatif menurut objek searah dengan jarum jam. Nah, rotasi suatu titik terhadap pivot menggunakan bentuk trigonometri adalah sebagai berikut. Ini ada rumusnya, boleh dilihat untuk x aksen dan y aksen. Nah, kemudian untuk contoh soal, untuk menggambarkan rotasi suatu objek yang berupa segitiga dengan koordinat A 12 13, B 22 23, C 22 13 dengan sudut rotasi 30 derajat, titik pusat Cartesian 2,3. Nah, dilakukan dengan menghitung koordinat hasil rotasi tiap titik satu demi satu. Untuk titik A nya 12,13, Cartesiannya 2,3. X aksen sama dengan XP ditambah X dikurang XP kosinus dikurang Y dikurang YP sinus. Nah, di sini XP-nya yaitu 2 diambil dari sini. Untuk 12, X-nya yaitu dari sini dikurang 2 XP kosinus 30 dikurang Y yaitu 13 diambil dari sini dikurang YP 3 dari Cartesiannya. Kemudian sinus 30. Sehingga 2 ditambah 10 dikali 0,9 dikurang 10 0,5 sama dengan hasil akhirnya yaitu 17. Begitu juga dengan mencari Y aksen, sehingga hasil akhirnya dapat 6. Nah, untuk hasil rotasi A aksen yaitu 6,17. Begitu juga dengan selanjutnya untuk B, hasil rotasi titiknya yaitu B aksennya yaitu 10,31. Dan untuk C nya hasil rotasi titik C aksennya yaitu 15,22. Dengan demikian, hasil rotasi segitiga dengan koordinat A aksen 6,17, B aksen 10,31, C aksennya 15,22. Nah, segitiga yang baru sama bentuknya dengan segitiga yang lama. Ini ada gambarnya. Nah, di sini ada perputaran rotasi setelah adanya perubahan angka. Baik, sampai di sini presentasi yang boleh saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Untuk itu saya ucapkan sekian dan terima kasih.